Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 16 April 2020, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 24, ayat 35 sampai dengan ayat 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu mempunyai makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Saudara-saudari yang terkasih, melihat ke belakang sekilas, ketika melihat guru yang diagungkan wafat di kayu salib, para murid kontan kecewa, cemas, bingung, sedih, dan takut. Mereka pun berniat kembali ke lingkungan mereka masing-masing. Harapan yang mereka pancangkan pada diri Yesus musnah karena Yesus yang mereka harapkan sudah wafat. Saudara-saudari yang terkasih, harapan manusia memang kadang terlalu berlebihan dan akhirnya menimbulkan kekecewaan, bahkan dapat menimbulkan krisis iman. Krisis itu kadang begitu berat sampai-sampai kita berniat untuk meninggalkan Yesus. Bila hal itu terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan hadir karena Dia sudah bangkit untuk membawa kita kepada kemuliaannya. Iman perlu dibangun, dipupuk, dan diperbaharui setiap saat agar dengan demikian kita mampu menjadi warta kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil Lukas tadi menyampaikan pesan-pesan terakhir Yesus ketika dia menampakkan diri kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Pesan pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Mengiringi kehadirannya di tengah mereka, mereka malah terkejut dan takut karena menyangka melihat hantu. Yesus menegur mereka, "Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat pada diriku." Yesus meyakinkan bahwa Dia yang hadir dalam segala kemanusiaannya ketika hidup bersama mereka. Dia juga yang kini hadir di tengah mereka. Pesan kedua, Yesus adalah penggenapan seluruh kitab suci.
Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, dan puncak dari pesan itu adalah Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yesus menyebut muridnya sebagai saksi dari semuanya itu. Saksi adalah mereka yang ikut melihat dan mengalami. Sebagai murid Yesus, tidak cukup kita hanya mengerti ajarannya secara intelektual. Kita perlu menghayati pesan-pesan itu dalam hidup kita sehari-hari. Dua murid dari Emmaus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, segera kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan teman-teman mereka. Di sana mereka dengan penuh semangat menceritakan peristiwa perjumpaan mereka dengan Yesus. Para murid di Yerusalem pun dengan penuh semangat menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit. Dalam suasana kegembiraan itu, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka untuk meneguhkan keyakinan mereka bahwa Ia benar-benar bangkit. Setelah menjumpai mereka secara pribadi dan meneguhkan keyakinan mereka, Yesus memberi perintah agar mereka menjadi saksi kebangkitannya bagi semua orang. Yesus berkata, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita semua orang-orang yang percaya kepadanya menjadi saksi kebangkitan Yesus, agar kita dan semakin banyak orang mengalami kemurahan dan keselamatan Tuhan. Maka kita harus mewartakan, menyebarluaskan kabar gembira keselamatan yang telah dilaksanakan dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Ya Tuhan Yesus, bantulah agar aku tidak ragu-ragu lagi akan kebangkitan-Mu. Semoga aku mampu menumbuhkan imanku dan dapat menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupanku sehari-hari, dan berani mewartakan serta memberi kesaksian kepada sesamaku. Amin.